Di dalam Yohanes 3 ayat 16 begini firman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiada ternilai Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Kau rela turun ke dunia ini
menebus kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, untuk bungkus kami Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa darah terukir namaku di matamu, terukis wajahku bukan karena kuatkan aku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terang dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, Terima kasih memeluk kami Tuhan, dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah tak pernah lelah Kau mengabdi kami Tuhan, angkat kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan, Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu saat ini kita mau buat pengakuan di hadapan Tuhan. Saya mau beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mungkin karena kesibukan kita selama ini, kita kadang lupa ada dosa di antara kita dengan Tuhan yang tidak kita sadari, yang kadang kita sembunyikan.
yang kadang kita tidak mau mengakui, kadang kita bersikeras hati. Saya mau kasih kesempatan kamu buat Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan mulut Bapak Ibu Saudara, katakan dengan hati Bapak Ibu Saudara, biarlah di Jumat Agung ini Tuhan, segala kesalahan kita, dosa kita bisa diampuni. Ucapkan dengan mulut, jangan keraskan hati. Biarlah Tuhan jawab. Biar Tuhan pulihkan hati kita. Tidak ada yang tahu dosa yang kita perbuat. Bahkan orang terdekat pun, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, istri kita, suami kita tidak tahu. Tapi percayalah Tuhan Maha Tahu. Sampaikan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, minta pemulihan kepada Tuhan. Dia lagi jamah hidup kita. Hanya karena penebusan di kayu salib, hanya dengan karya Tuhan kita bisa diselamatkan. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati yang mulia
merahasiakan hati kita. Jika pengorbanan seperti itu hidup oleh anugerah Tuhan yang terbaik yang kuterima. pengorbananmu sempurna. Hanya melalui darah-Mu ya Tuhan Yesus, Kau menyucikan hidup kami. Engkau mengangkat kami dari lembah keramat. Engkau
menjadi murid-murid-Mu untuk taat akan kebenaran firman. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman dalam tangan pengajar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Shalom. Jemaat Tuhan yang merindukan zaman Tuhan, yang haus akan kebenaran, yang selalu mencari keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya yakin percaya, di mana Bapak Ibu mencari, Bapak Ibu saudara-saudara akan mendapatkannya. Amin. Karena niat baik, Tuhan akan selalu menyertai kita. Baik, saya akan membawakan khotbah dengan judul peperangan rohani dalam Yesus Kristus. Ya, kita lihat situasi saat ini. Sebelum kita membaca dalam Markus 10 ayat 45, saya ingin Bapak Ibu melihat sekeliling kita apa yang terjadi, situasi yang sekarang yang kita hadapi atau kenyataan-kenyataan yang kita alami. Yang pertama, situasi saat ini yaitu dunia sedang mengadakan peperangan. Ya, dari dulu Pak Musi itu peperangan. Ya, tapi sekarang kita lihat kenyataannya benar-benar nyata atau real. Bapak Ibu dapat melihat bagaimana suatu negara memberikan bomnya atau menyerang dengan bomnya dengan real time. Pada saat yang sama, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana seorang prajurit sedang menyerang atau sedang membunuh. Itu terlihat sekali. Divideokan, didokumentasikan bagaimana satu negara sedang berperang dengan negara lain dan saling membunuh. Itu sangat nyata dan itu tertulis di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 8. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam situasi saat ini adalah umat beragama. Ya. Dalam umat beragama atau berkepercayaan mengatakan agama saya paling benar, kepercayaan saya paling wahid. Tidak ada kepercayaan yang lebih benar dari kepercayaan saya. Begitu juga dalam umat Kristen. Gereja saya paling nomor satu. Gereja saya ajarannya paling autoritatif. Gereja saya paling murni mengikut Yesus. Semua mengatakan begitu. Tidak ada yang bilang, oh gereja saya sih memang beda ya. Gereja saya tidak sebaik gereja kamu. Gereja saya sih ya biasa-biasa saja. Tidak. Semuanya ingin yang terbaik dan mengatakan dan memaksakan yang terbaik itu untuk menjadi milik orang lain. Dengan apa? Menghakimi akhirnya. Ya. Dikatakan Tuhan Yesus mati. Ya. Kita diserang egonya, mengatakan, loh, kok Tuhanmu manusia? Kok Tuhanmu bisa mati? Kok Tuhanmu dilahirkan? Katanya Tuhan, kok sama seperti manusia bisa dilahirkan dan bisa mati? Sampai ada ajaran mengatakan, oh dia tidak mati tapi disembunyikan. Kita harus katakan, ya dia mati. Amin. Yesus kita mati. Kita harus katakan, ya dia mati. Jangan sampai diserang ego kita. Oh, enggak ya, enggak, Yesus tidak mati, enggak mungkin dia mati. Dia bisa meredakan badai. Dia bisa ya, menyembuhkan. Dia bisa melakukan mukjizat. Kok bisa mati? Kok Tuhan kamu bisa mati? Dia manusia apa Tuhan? Sering kita mau katakan, ya Tuhan saya bisa mati. Dia adalah Allah yang kami sembah. Dia bisa mati. Dan pada saat ini kita mengingat kematian Tuhan. Jumat Agung, bagaimana Tuhan mempersiapkan dirinya di kayu salib. Selanjutnya, situasi apa yang kita alami saat ini? Pribadi kita, hubungan kita dengan Allah. Saya akan mengajak saudara membaca Yeremia 24 ayat yang ke-7. Yeremia 24 ayat 7. Kita buka aplikasi Alkitab kita yang ada di handphone. Ya.
Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 24 ayat 7 begini bunyi firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Amin ya. Ini suatu pengalaman hubungan dengan Tuhan yang baik sekali, di mana Tuhan memberikan hati untuk mengenal Dia. Sehingga apa? Kita sering menolak. Kita ada peperangan, enggak, saya nggak mau kenal sama Tuhan. Saya cukup sudah tahu lah, yang penting saya tahu, tapi mengenal lebih dalam tidak. Tuhan bilang, kamu akan menjadi umatku, kamu akan menjadi pengikutku, dan kamu akan menuju aku menjadi Allahmu. Maka itu bertobatlah. Sering kita tidak mau bertobat. Apa itu bertobat? Apa itu mengaku dosa? Apa itu berbalik kepada jalan yang benar? Itu merugikan saya. Itu tidak membuat saya untung, cuan, tidak ada. Itu menjauhkan saya. Bapak Ibu, inilah situasi yang kita alami sekarang ini. Kita lihat dari yang besar, menengah, sampai dalam pribadi kita. Mari kita membaca dalam Markus 10 ayat 45. Sudah saya siapkan, Bapak Ibu bisa perhatikan di depan saja. Ini tema GBI Karawaci GBI ya, mengambil tema Markus 10 ayat 45. Mari kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah adalah tugas dari Yesus Kristus, di mana Dia diberikan tugas oleh Allah. Allah berfirman bahwa Yesus akan melayani kita. Dengan apa? Memberikan nyawanya bagi tebusan kita. Sering kita merasa, tebusan saya tidak pernah ada utang. Saya tidak merasa meminjam, dan saya juga tidak punya kewajiban. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa seperti itu, maka tidak ada artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sering kita katakan, kenapa Dia mati? Terus urusan Dia. Terus apa urusannya dengan saya? Saya tidak pernah nyuruh Yesus untuk berkorban untuk saya. Kenapa Dia mati? Apa hubungannya dengan saya? Mak pernah saya meminta pinjaman pada Dia? Ataukah pernahkah Dia memberikan saya sesuatu untuk saya kembalikan? Sering kita tidak pernah. Karena apa? Kita tertutup oleh dosa. Karena kita telah tahu apa itu pengetahuan yang baik dan jahat. Nah Bapak Ibu, saya akan masuk ke slide selanjutnya untuk menerangkan bahwa sering kita melihat bahwa ya itu kan urusannya Tuhan. Siapa suruh Dia mau mati? Padahal Dia Tuhan, Dia bisa. Memang Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Dia hanya menjalankan perintah dari Allah Bapaknya. Dia nggak pernah benar-benar mencintai kita sendiri dan berubah, tidak. Tapi Dia sangat mencintai Allah, sehingga apa? Perintah Allahnya Dia harus ikuti. Akibat cintanya Yesus Kristus kepada Allah, maka kita yang mempunyai dampak. Kita terbebas dari dosa. Itu pun kalau kita percaya. Kalau enggak, sia-sia. Saya akan memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus menjalankan peperangan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pencobaan di padang gurun. Peperangan rohani di mana Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Allah memberikan kesempatan Roh untuk Tuhan yang manusia atau Yesus sebagai manusia dilihat apakah tetap Dia berjalan dalam kebenaran.
sama seperti Adam, diberi pencobaan di Taman Eden dengan dikasihnya kesempatan untuk melakukan kehendak atau melakukan perintah Tuhan. Apa itu? Jangan makan buah pengetahuan yang baik. Itu bekas. Pengen lihat? Tuhan Yesus dicobai, diberikan tempat di padang gurun, diberi kesempatan untuk berpuasa 40 hari 40 malam, dan datang lapar. Dan iblis mencobai. Lulus, puji Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus dalam pelayanan selalu mengusir setan dalam pelayanannya. Karena dia tidak mau di saat dia melayani, dia berbuat baik, nama dia diagungkan. Dia mau nama Yesus, nama Allah yang diagungkan. Maka dikatakan bahwa tidak ada yang benar selain pada Allah. Saudara-saudara yang pelayanan, yang menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayanan bukan berkorban, ya. Pelayanan sekali bukan berkorban. Pelayanan itu bagaimana kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, dan pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Jangan menjadi maling, mengambil kemuliaannya. Yang ketiga, Tuhan membentak setan dalam diri Petrus. Setan yang masuk ke dalam diri Petrus, dia mengatakan, Tuhan janganlah ngomong seperti itu, seakan-akan kau jangan matilah. Tapi Tuhan bilang, enyah kau iblis, aku harus menuruti perintah Allah. Ingat, kalau dari kita sudah dapat firman Tuhan dan kita dihalang-halangi untuk menjalankannya, bilang, enyah kau iblis. Amin. Amin. Ada orang yang ingin membuat dosa, menjauhkan kita dari Tuhan, melakukan tidak kebenaran, tengking. Nah, kalau saudara ketemu dengan saya dan saya mengatakan tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan, tengking. Banyak kau iblis yang ada di pendeta Bosiran Lebo. Banyak kau iblis. Lawan. Selanjutnya, Tuhan mengetahui Yudas dipakai setan. Dalam Lukas 22 ayat 3, di mana setan akhirnya membujuk Yudas untuk Yudas menjual. Menjual itu bukan kayak kita ambil terus kita jual, tidak. Dia menjual informasi di mana Yesus, kapan dia berada dan sebagainya. Dia jual informasi. Oh, dia hanya bertiga, oh dia hanya berempat. Nanti di bukit dia kosong, nanti ya pas saya cium udah langsung ambil, itu aja. Dapat 3. Dia jual informasi. Bukan jual Tuhan Yesus, jual informasi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat, apa dalam hidup kita sudah melakukan peperangan roh? Kayak Tuhan Yesus Bosi, mengusir setan? Tidak. Setan bukan lawan kita. Lawan kita adalah diri kita sendiri. Yesus yang lawannya setan. Kita hanya bisa mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menjaga diri kita. Ingat kejadian, kembali kita ingat kejadian Hawa dan Adam. Adam dan Hawa mempunyai keinginan untuk memetik, dan iblis tahu, dia bilang gini, mau seperti Allah, coba saja makan. Cuma begitu aja. Sekali-sekali kamu tidak mati kok. Buktikan. Keinginan iblis dan keinginan manusia sama. Tidak beda. Sama persis. Setan ingin sama seperti Allah disembah. Begitu juga manusia di Taman Eden. Dia ingin sama seperti Allah. Tidak boleh ada yang mengatur selain dirinya sendiri. Maka itu mari kita lihat peperangan seperti apa yang kita akan hadapi melawan diri kita sendiri. Peperangan rohani. Pertama, kita akan tinggal di dunia ini. Pasti kita hidup sehari-hari dari dunia.
kita menuju ke surga, kita ada keinginan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan ingat, tidak hanya surga yang ada, tapi ada neraka. Ya. Saya bikin jaraknya dekat karena biasanya kalau mau ngikut melakukan dosa mah gampang, tiba-tiba berdosa. Tapi kalau melakukan kebaikan itu susah benar, makanya saya bikin jaraknya jauh ya, sesuai dengan pemahaman kita. Nah, keinginan ini adalah dalam perintah 10 perintah Allah, dia di poin yang ke-10. Artinya apa? Dia paling susah. Jangan mengingini punyanya orang lain. Ya. Setelah kita punya keinginan, akan timbul apa? Cinta. Hubungan yang lebih dalam. Setelah itu apa? Kita bersatu dengan Allah di surga. Begitu juga dengan dunia dengan neraka. Di saat kita punya keinginan kita equal atau sama dengan dunia ini, maka itu kita akan masuk ke neraka. Kita akan cintakan dunia ini, dan itu ke bawah ke neraka. Nah, ini batasannya, ya, ada batasannya. Baik, saya akan lanjut ke peperangan rohani yang pertama, yaitu keinginan. Keinginan ini penting. Ingin apa? Yang sesuai dengan surga. Ingin melakukan perintah Tuhan pastinya. Keinginan kita harus menuju keinginan sesuai dengan Alkitab, menyenangkan hati Tuhan. Bukan keinginan diri sendiri atau keinginan setan yang tadi saya katakan. Keinginan diri sendiri adalah untuk menyenangkan hati kita, keduniawian kita, hawa nafsu kita. Itu yang kita kasih makan. Itu yang kita, emang nggak boleh Pak? Boleh, saya bilang boleh. Emang boleh Pak? Saya nggak punya keinginan, boleh. Keliling dunia boleh, tidak ada yang melarang. Tapi apakah keinginanmu itu mendekatkanmu dengan Tuhan? Itu yang poinnya. Ya, namanya juga anak-anak pasti dia bilang, saya inginnya main. Oke, apakah dengan main kamu mendekatkan dengan Tuhan? Mendekat dirimu dengan Tuhan? Saya boleh nggak punya keinginan menikah? Boleh. Apakah dengan menikah kamu akan mendekatkan diri dengan Tuhan? Jangan menikah. Pak, boleh saya cerai? Boleh, saya bilang itu. Kalau dengan cerai, kamu makin dekat sama Tuhan. Di mana ayatnya? Nah, itu dia di mana ayatnya. Gak ada kan? Jadi itu makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Pak, boleh nggak saya membenci orang itu, dia nggak hormat sama saya? Boleh. Kalau kamu makin benci, kamu makin mengucap surga sama Tuhan. Enggak Pak, ya jangan benci. Pak, boleh nggak saya berkebun bunga? Riba. Saya bilang boleh. Kalau kamu riba, membungakan uang, meminjamkan uang dengan ribanya, boleh. Kalau kamu meminjam uang dengan riba, terus kamu makin menyembah, makin datang sama Tuhan, makin pelayanan, boleh. Tapi ada yang gitu. Kamu akan menyakiti hati Tuhan, enggak memuliakan nama Tuhan, membuat malu nama Tuhan. Nah, ini dia keinginan. Begitu juga keinginan kita. Keinginan kita sama persis dengan keinginan dunia ini, itu langsung jatuh ke neraka. Hati-hati dengan keinginan kita. Amin. Biar keinginan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Keinginan kita tertuju sama Tuhan. Contohnya, saat Bapak Ibu saudara-saudara datang ke tempat ini, itu keinginan Bapak Ibu apa diperintah oleh Tuhan? Renungkan sebentar. Katanya anak-anak bilang gini, saya sih bukan keinginan diri
Tuhan Pak Musi. Nah, disuruh apa? Disuruh keluarga. Saya datang ke sini disuruh keluarga. Menurut nggak ada keinginan nih, tapi ada keluarga. Bagus. Berarti keluargamu ingin kamu dekat dengan Tuhan. Iya deh. Keinginan diri sendiri ya Pak Musi. Oh bagus. Kalau keinginan diri sendiri, itu kamu sadar bahwa kamu perlu dengan Tuhan. Disuruh Tuhan Pak Musi. Oh lebih bagus lagi. Berarti kamu ada tempat Tuhan, ada ketundukan, ada kerendahan hati yang mau dibentuk. Itu kan bagus contohnya. Mau datang ke rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita lihat keinginan. Keinginan kita apakah sudah sama dengan Tuhan? Keinginan ini penting. Sehingga keinginan kita ini selaras dengan keinginan Tuhan. Keinginan kita hanya untuk Tuhan. Setiap keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita, cita-cita harus ditutup dengan hukum kasih. Kalau tidak hukum kasih, maka keinginan kita hanya sia-sia belaka. Seperti orang di dunia. Nah, contoh ya, ini saya kasih contoh, ada penggemar, ya, penggemar, pengikut, sama murid. Penggemar apa, pengikut apa, murid apa? Ya contoh aja, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Umpamanya, saya penggemar sepak bola. Nah, maka saya akan nonton semua pertandingan sepak bola yang ada. Nah, ya. Saya suka nonton sepak bola, maka saya akan nonton bola. Saya senang lagu, saya penggemar lagu-lagu duniawi atau lagu rohani. Oh, saya paling senang ya, lagu-lagu duniawi itu saya senang sekali. Itu karya seni. Seperti kayak orang melihat lukisan, lukisannya bagus. Begitu juga dengan saya. Kalau saya dengar lagu-lagu karya-karya duniawi, itu menyenangkan di telinga. Apalagi kalau dihayati dengan sungguh-sungguh ya, itu sangat penggemar. Setelah itu ada pengikut. Setelah dia menggemar lihat sepak bola, dia akan lihat, oh ya, kayaknya kalau saya setiap nonton Liverpool, ini kok hati saya gembira ya. Dia mulai mengikuti. Dia mengikuti apa? Setiap pertandingan baik itu kandang maupun kandang, dia akan ikuti. Dia nggak pernah bolos untuk setiap pertandingan klub kesayangannya. Tapi dia belum masuk dalam murid, karena dia cuma suka nonton. Dia beli jersey-nya, ya. Kalau ada tour ke England atau ke Inggris, dia ikut tour, ya. Tapi dia nggak mau jadi pemain bolanya. Dia nggak mau diatur. Dia nggak mau disuruh-suruh. Dia nggak mau capek-capek. Yang penting saya suka pengikut. Bagus nih. Kayak kita lihat TikTok atau Instagram, kita lihat ayat Alkitab. Kita gemar baca-baca Alkitab. Nonton, bagus ya. Ininya firman Tuhannya, serinya bagus loh. Kita hanya penggemar. Kita hanya memuaskan indera kita. Tapi untuk melakukan, mengikuti, oh enggak. Mengikuti enggak. Saya cuma senang aja. Nah, udah naik, dia mulai mengikuti. Oh, saya ikuti firman Tuhan yang sesuai dengan hati saya. Ini firman Tuhan gue banget. Ini gue dapat nih. Ini saya banget. Maka saya akan mengikuti. Kalau firman Tuhan yang tidak mengikuti isi hati saya nggak mau. Murid nggak mau. Bapak Ibu, dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu juga dalam kehidupan kita. Nah, Pak, saya murid, saya mau jadi murid. Oh bagus, bagus jadi murid. Saya murid playground, ya, bermain, kelompok bermain, playgroup, ya, playgroup. Saya nggak mau pakai seragam Pak Musi, saya maunya pakai pakaian bebas, ya itu dia, kelompok bermain. Dia nggak boleh diatur, nggak boleh lama-lama Pak Musi. Iya memang, taman kanak-kanak kalau kelompok bermain dia nggak boleh lebih dari 3 jam, dia cukup 2 jam. Itu maksimal 2 jam, kalau nggak itu dia ngamuk. Nah naik dia ke SD, TK, boleh diatur. Oke ya Bu Guru, kalau kemarin kamu pakai bagian bebas, kalau sekarang Ibu Guru mau kasih kamu seragam yang sama. Bajunya sama, sepatunya sama, kainnya sama ya. Begitu juga kalau murid, dia akan naik. Murid terus meningkat.
Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini yang Tuhan inginkan. Ya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada peningkatan, jangan cuma stuck atau maunya saya. Jangan. Pak, tapi saya nggak punya waktu, saya sibuk. Iya, bawa itu dalam Tuhan. Pak, saya ini, saya itu, saya ini. Saya ada punya jemaat, 2 orang di sini yang saya perhatikan. Dia itu sip-sipan kalau kerja. Sehingga saya tanya, kamu kenapa kemarin nggak di gereja? Saya sip pagi, Pak. Oh, kamu juga? Iya. Saya akan membuka bagi Bapak Ibu yang jam 8 sampai jam 10 nggak bisa kebaktian. Saya akan buka jam 4 sore untuk Bapak Ibu. Telepon saya, Pak Bosi saya mau kebaktian minggu. Pak Bosi saya ingin bisa, telepon saya akan datang untuk saudara. Saya hamba, saya pelayan, saya siap apabila Tuhan menggerakkan saudara dan saya udah nggak bisa bilang, oh maaf nggak bisa, ini acara keluarga, nggak bisa. Bapak Ibu datang sama saya, telepon saya di 07775203 ya. Pak Bosi, saya tadi habis shift malam, saya capek jadi nggak, boleh nggak saya ketemu Pak Bosi, kita pelayan, kita memuji Tuhan, datang hari Minggu tempat ini. Amin saudara. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersekutu bersama. Ini apa? Murid, dia udah mulai memuridkan, dia mulai mengikuti. Ya, dia tidak hanya sebagai apa ya, pengikut, tapi dia sudah mau dibentuk. Murid itu mau dibentuk. Kalau pengikut nggak mau dibentuk, dia ya suka-suka dia aja. Maunya dia, gua mau ikut, gua enggak. Tapi kalau murid mau dibentuk. Tapi Pak, saya sibuk, saya gini. Enggak apa-apa, itu namanya pergumulan. Itu yang namanya peperangan. Sampai kapan? Saya tidak tahu sampai kapan. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi enjoy aja dalam proses. Nikmati dalam proses. Cari gereja di mana Bapak Ibu bisa dimuridkan. Bapak Ibu merasa bertumbuh. Wah, saya cocok ini gereja. Saya mau datang ke Kembang. Saya mau jadi murid. Tolong ajari saya. Oh, saya pernah ikut ibu saya. Kebetulan ada ibu juga malam-malam pelayanan. Nah, kan kelihatan. Ya, bagaimana? Sampai malam ajari saya menjadi murid Tuhan Yesus. Pak Ibu, bagaimana? Minta. Pak, saya diajarinya bukan di gereja tapi di YouTube. Boleh. Tuhan mau pakai apa aja. Nanti sharing sama saya. Apa yang kamu dapat di YouTube, apa yang kamu dapat di TikTok, apa yang kamu dapat di IG, sharing ke saya. Biar saya jadi dapat berkat juga dari saudara-saudara dan pembelajaran saudara. Amin. Amin. Saya bukan sumber pengetahuan. Yang sumber pengetahuan hanya Allah yang hidup. Saya hanya hamba pelayan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak menggunakan saya. Pak Bosi, saya nggak bisa nih jam 8. Kapan bisa? Saya ingin berbakti. Saya siap pelayan. Urusan istri saya mah urusan saya ya. Nah ini dia, keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Baik, peperangan rohani yang selanjutnya yaitu cinta. Setelah ada ingin, kita akan menaruh hati kita. Dan ingat, cinta ini hanya orang dewasa yang punya, anak-anak nggak punya. Kalau masih kecil nggak boleh dia bercinta. Yang boleh bercinta adalah orang dewasa yang mengerti, yang tahu batasannya, tahu saling menghormati, itu cinta. Kalau bukan cinta hawa nafsu, cabul, nah itu nggak ada rasa hormat, tidak menghormati. Cinta itu menghormati satu sama lain. Karena cinta itu suci, cinta itu murni, cinta itu benar. Yang Tuhan berikan bagi kita untuk setiap manusia. Ya, saya katakan tadi, cinta itu hanya orang dewasa yang memiliki, anak-anak nggak punya. Maka itu, bisa Tuhan menyatakan cintanya, Dia mengharapkan kita ada kedewasaan rohani. Allah sangat menyayangi kita. Allah
Yang pertama, Allah mengasihi. Allah yang membuat manusia segambar dan serupa dengannya. Jadi Allah yang membuat, Dia punya inisiatif. Dan kedua, Allah mempunyai rasa kepemilikan yang sangat tinggi kepada manusia. Ingat, orang tua sangat mencintai anaknya. Sekali lagi, anak-anak dengar ya, orang tuamu sangat mencintai kamu luar biasa. Tapi Pak, saya dipukul. Iya, supaya kamu mengerti bahwa ini salah. Tapi saya dimarahin Pak. Ya biar kamu tahu mana yang benar. Saya didisiplin Pak. Ya biar kamu tekun dan taat pada perintah. Semua didikan yang orang tua berikan itu bentuk cinta. Dan orang tua itu rela berkorban bagi anak-anaknya. Amin. Ya. Sebagai orang tua, kita harus rela berkorban. Dan Allah itu berkorban bagi kita. Makanya Allah itu mengutus utusan. Nabi-nabi Dia utus, raja-raja Dia utus, hakim-hakim Dia utus apa? Untuk mengingatkan umat pilihannya. Dan yang terakhir Dia utus ajian pamungkas, yaitu firman-Nya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Tidak ada lagi cara lain. Ini adalah cara yang paling adil, yang paling terasin, paling tidak ada lagi cara. Ini adalah cara yang paling top. Dengan darahnya Tuhan Yesus tercurah, dosa kita diampuni. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita tahu cinta kita kepada Tuhan, kalau kita mengerti cintanya Tuhan kepada kita, kalau kita sudah menjadi dewasa, kita bisa mengerti bahwa Tuhan berkorban untuk kita. Anak-anak gak bisa. Maka itu saya mau katakan kepada teman-teman saudara-saudara yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus pada Tuhan. Setelah lahir baru, terima Yesus, dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka saudara harus benar-benar cinta kepadanya, supaya kedewasaan timbul dan hubungan itu dengan Tuhan makin erat. Ya. Sekarang cintanya manusia kepada Allah. Saya mau katakan pelan karena ini saya banget. Manusia telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka itu dia pintar, punya pengetahuan. Ya, saya mau katakan, Bapak Ibu punya pengetahuan, amin, yang baik dan yang jahat. Ada anak nggak diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri. Saya yakin nggak ada orang tua ngajarin Bapak Ibu anak-anaknya bohong, tapi dia bisa bohong karena dia punya pengetahuan. Dia bisa baik, walaupun Bapak Ibunya nggak baik, tapi dia bisa baik karena apa? Dia punya pengetahuan. Makanya kita bilang, aneh ya, padahal Bapak Ibunya begitu loh, kok anaknya baik? Terus, ya ampun, padahal Bapak Ibunya pendeta, kok anaknya brengsek? Ada begitu, ya karena punya pengetahuan. Nah, iblis pakai ini pengetahuan. Iblis pakai, setan pakai pengetahuan ini. Dia bilang gini, manusia, kan Tuhan cinta ya sama kamu ya. Jadi sebetulnya yang butuh itu Tuhan apa kamu? Sekali lagi, manusia, Tuhan kan sayang banget, cinta banget sama kamu. Jadi tahu dong, kamu bisa berbuat apa dengan orang yang sedang jatuh cinta. Apabila seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita, maka dia akan bilang apa? Aku rela hujan-hujan ke rumahmu. Aku rela datang padamu. Aku akan pasang badan kamu. Aku akan membela kamu. Kamu perlu pinjam 100, aku kasih 200. Kamu minta handphone, aku kasih kamu Vivo. Kamu minta dijemput, gak usah dijemput. Kamu nginep di rumahku juga gak apa-apa. Orang cinta. Dan manusia tahu bagaimana memanfaatkan Allah yang cinta kepadanya. Dia apa? Jual mahal. Dia angkuh. Dia tahu ada yang ngejar. Dia jual diri.
Dia pasang harga. Dia nggak hormat pada Tuhan. Dia nggak tahu bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena dia tahu ada yang mencintai dia mencintai dirinya dan bahkan rela mati untuknya. Tapi dia sendiri nggak sadar. Kenapa lu rela mati bagi gua? Karena gua gak cinta sama lu. Lu kenapa bela-belain gua? Kenapa lu tebus dosa gua? Hah? Sehingga apa? Allah gak penting. Karena yang cinta cuma Allah pada manusia. Manusianya tidak cinta padanya. Jadi keputusan bukan di tangan Allah, tapi di tangan manusia. Makanya Allah luar biasa. Dia menghapus dosa kita dari yang awal, yang sekarang, dan yang akan datang kita lakukan. Dia sudah selesaikan dosa kita. Makanya dia bilang, selesai sudah tugasku. Yang penting aku sudah menunjukkan cintaku kepadamu. Hai manusia, kamu responnya gimana? Yang penting aku sudah memberikan darahku untuk menebus dosamu. Dan aku sudah mengangkat kau dari lembah yang kelam. Yang tadinya kau berdosa, kau bisa layak menyebut aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena aku sangat mencintaimu manusia. Manusia sabodo amat. Emang gua pikirin, nggak ada artinya pengorbanan. Karena yang perlu adalah kamu Tuhan, bukan aku. Dan ingat, cinta hanya untuk orang dewasa yang mengerti satu sama lain. Kalau ada orang mengatakan cinta pada Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, kita bertemu sama-sama menyapa iblis. Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus, sering kita menganggap diri kita hanya manusia biasa, sehingga kita tidak layak masuk hadirat Tuhan. Itu maunya iblis. Saya sering katakan di atas mimbar, bawalah kemanusiaanmu, bawa sifat-sifatmu, bawa emosimu di hadapan Tuhan. Pak, saya suka bohong. Bawa bohongmu itu kepada Tuhan. Tuhan itu banyak suci, Pak. Oke, sampai kapan kamu suci bisa datang kepada Tuhan? Pak, saya pendusta, Pak. Pak, saya pencuri, Pak. Saya, ya, bawa itu semua datang kepada Tuhan. Pak, tapi Tuhan itu kudus, Pak. Tuhan itu sangat murni. Dia nggak berdosa, dia gimana? Oke, sampai kapan kamu datang kepada Tuhan? Maka itu, bawalah semua dosamu pada Tuhan. Dan akuilah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena ada ayat mengatakan apa? Saling mengaku dosa satu sama lain. Dan ini saya sudah terapkan. Wah, ya, saya mengaku dosa saya di hadapan jemaat. Ada 2 orang jemaat, saya bilang, saya belum mengaku dosa. Kalau saya mengaku istri saya, habis ya. Ngaku dosa ya. Kemarin dosa lu ngaku dosa. Jadi bahan orang akhirnya. Jadi kunci, gue sebarin lu dosa lu. Bahkan jadi kunci, kemarin kita cari orang yang bisa dipercaya. Di saat saya melihat 2 jemaat ini, saya mengingat dosa saya. Dan saya setiap bertemu, saya ingat dosa saya. Saya terus mengingat itu dosa. Penting. Supaya apa? Supaya, oh iya, saya manusia biasa yang berdosa. Ada orang nggak mau mengaku. Oke, gak jadi masalah. Tapi cari teman, cari saudara yang saudara bisa mengaku dosa. Jangan di hadapan Tuhan. Saya bilang gitu. Tuhan tidak terlihat, nggak ada faedahnya. Tuhan, orang kita tidak cinta, kita nggak sayang Tuhan, kita tidak menghadirkan Tuhan dan kita tidak percaya Tuhan itu ada. Sehingga hidup kita hancur-hancuran, suka-suka kita. Kita yang menentukan, kita adalah Tuhan dari diri kita. Tapi di saat kita mengaku dosa sesama-sama, maka itu dalam konsel, saya senang kalian, tolong saya ya, saya dalam pergumulan, tolong saya ya, kuatkan saya. Itu luar biasa. Apalagi sudah mengaku dosa, cari saudara yang bisa dipegang perkataannya. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, datanglah. Jadi ada 2 sebagai renungan di Jumat Agung.
saya ajak saudara untuk merenungkan. Pertama, keinginan hanya kepada Tuhan agar kita terhindar dari hasutan iblis. Bawa keinginan kita, walaupun kita tidak bisa merealisasikannya atau tidak bisa menepatinya, tapi setidaknya ada keinginan, kerinduan, itu yang Tuhan lihat. Menangislah dengan keinginanmu akan cinta Tuhan. Yang kedua, rasa kepemilikan Allah akan hidup kita begitu besar, dan Allah rela mati demi manusia. Dan manusia tahu Allah sangat mencintainya itu, membuat manusia sombongnya minta ampun. Bertobatlah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu, mintalah hati yang lemah lembut yang berasal dari surga. Yang ketiga, ingat, kita harus paham bahwa neraka buat iblis untuk dimusnahkan, dan surga buat kita untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Penutup, peperangan rohani dimenangkan oleh kita umat pilihan Allah karena sang firman Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus nyata dalam hidup kita. Amin buat firman-Nya. Kiranya Tuhan menguatkan saudara, kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bagi yang dewasa, yang mencintai Tuhan dan keinginan yang mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memahami firman Tuhan. Mari kita satu dalam. Bapa kami di surga, kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diinginkan, dan biarlah firman-firman Tuhan yang kami dengar, kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati untuk menyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengar kesaksian.
Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dimuliakan, roti ini melambangkan daging Tuhan, dan kita akan mengingatkan persekutuan akan hidup Tuhan, pengorbanan Tuhan. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas bawah. Salib Mari kita buka anggur perlahan-lahan. Lalu kita angkat. Setelah Tuhan Yesus memecahkan roti dan bukannya, dia mengambil cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita meminumnya, kita mengingat kembali kasih Tuhan akan hidup kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. yang telah terpecah dan telah tercurah di kayu salib untuk korban dan penebusan setiap kita pada sore hari ini. Ya Tuhan Yesus, sepanjang Via Dolorosa Engkau menanggung segala penderitaan karena dosa dan pelanggaran kami hari ini. Hari ini kami memperingati itu semua ya Tuhan. Betapa hidup kami ini berharga, betapa hidup kami ini berarti, sehingga Engkau yang adalah Allah menjadi manusia dan mati, bahkan mati di kayu salib dengan tubuh yang setengah telanjang, tergantung antara langit dan bumi, untuk setiap kami ya Tuhan. Kami yang masih hidup dalam dosa hari ini, kami
kami mengakuinya di hadapan-Mu dan kami bertobat dalam nama Yesus. Dan darah-Mu telah menyucikan dan menguduskan kami. Engkau mentahirkan kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Mau kerjakan atas kami. Dan pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau hidup benar menurut firman-Mu. Kami mau hidup benar menjadi pengikut dan menjadi murid-murid Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi penggemar, tapi kami menjadi pengikut dan murid Engkau Tuhan, yang siap didisiplin ketika kami salah. Kami bukan orang-orang memanfaatkan Tuhan dengan berkata, kalau Engkau sembuhkan aku mau melayani Engkau. Kalau Engkau pulihkan usaha pekerjaanmu, aku mau melayani Engkau. Sekalipun Tuhan lembu sapi terhalau dari kurungan, dari kandang, tapi sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Engkau. Tidak sekali-kali kami melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami pada Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersimpul di hadapan-Mu dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalan dulu Bapak Ibu. Silakan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan nanti akan dibawa masuk ke depan. Sebelum kita memberi, saya berdoa bahwa kita tidak terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh beribadah saat sore hari Tuhan. Bila kami pulang dari rumah ini Tuhan, mempunyai berkat yang berharga. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberi persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, perkebunan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan berguna bagi gereja kami di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Di
perayaan Jumat Agung, di penghujung acara kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan sudah berjalan dengan baik, dengan penuh hikmat. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan nanti setelah ibadah ada latihan dari kaum wanita, dan besok hari Minggu kita jam 8 di tempat ini kita sama-sama dengan menggunakan dress code-nya warna cerah, ya, ceria. Kita menyongsong Tuhan yang hidup mengalahkan maut, dan kita bersukaria bersama-sama. Saya undang kembali hari Minggu tanggal 20 di tempat ini jam 8 pagi. Nama Tuhan dimuliakan. Kita akan bersapa. Kami silakan Pak Hussein. Ya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kembali kami sangat bersyukur karena pada saat ini kembali kami diberi kesempatan Tuhan, kesempatan bersyafaat, ya Tuhan. Kami ingin mendoakan balita yang ada di gereja ini Tuhan, bayi-bayi yang ada, anak-anak di sekolah minggu Tuhan. Izinkanlah mereka bertumbuh dengan subur Tuhan, dengan baik Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Biarlah mereka yang sudah masuk sekolah Tuhan, proses sekolahnya berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk para remaja yang ada di gereja ini Tuhan. Jaga dan tuntun mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Jauhkan mereka dari pergaulan yang jahat Tuhan. Dekatkan mereka dengan Engkau ya Bapa. Karena kami mengerti Tuhan, itu masa-masa rawan buat anak-anak remaja kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemuda, pemudi yang lagi mencari kerja Tuhan. Kami mendoakan supaya mereka akan mendapat kerjaan yang paling terbaik buat mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Dan yang mencari jodoh Tuhan, mencari pasangan hidup, tentu Engkau tuntun Tuhan untuk pilih untuk mereka Tuhan pasangan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Dan adik-adik kami yang lagi masuk kuliah, yang baru mau masuk kuliah, kami yakin Tuhan dengan tuntunan-Mu mereka akan mendapat universitas yang terbaik buat mereka Tuhan. Berikan kekuatan buat orang tua mereka untuk mendidik mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para senior kita yang ada di gereja ini Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan, selalu mendoakan mereka Tuhan. Tiap-tiap dari mereka Tuhan, berikanlah kesehatan yang prima Tuhan, dan ketenangan jiwa ya Bapa. Ya. Biar mereka mengisi hari-hari pensiun mereka Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme Tuhan, dan dekatkanlah mereka dengan Engkau ya Bapa. Ya, kami sangat bersyukur dan juga kami mendoakan semua pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Berikanlah kami ya Tuhan hati pelayan yang baik Tuhan, jiwa melayani Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati ya Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan. Kami tahu itu adalah musuh terbesar buat kami Tuhan. Kami tidak mau jadi sombong Tuhan. Karena kalau sombong Tuhan, kami akan jauh dari Engkau ya Bapa. Bimbing kami terus Tuhan. Dan khususnya pada saat ini Tuhan, kami juga ingin mendoakan gembala kami, Pak Pusi dan Ibu Buker. Berikanlah mereka berdua Tuhan kebijakan, kesabaran dan kekuatan dalam memimpin semua umat-umat yang ada sini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tentukan Pak Pusi dari gembala kami. Itu adalah rencana yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mengerti Tuhan, ada banyak sekali rencana yang belum bisa terlaksana Tuhan. Dan kami yakin pada waktu yang tepat semuanya itu akan terlaksana Tuhan.
Ya Bapa, kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Engkau lihat semua anak-anakmu yang tertunduk saat ini Tuhan. Tiap dari kami Tuhan, kami rindu Tuhan, khususnya pada saat hari ini Tuhan. Kami merasakan eksistensi-Mu dan merasakan kehadiran-Mu saat ini di antara kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ke semua pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami tetap optimis dalam menjalankan hidup kami yang di dunia fana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mintalah berkah yang berasal dari Tuhan. Berkat yang berasal dari Tuhan, kedamaian, kesejahteraan, sukacita, keselamatan. Kenaikan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Amin, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih setiamu yang Haleluya. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah kumimpikan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan Bapa kami yang di surga, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa. Segala berkat datang dan menjadi milik kita. Diberkatilah kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Diberkatilah kita saat bangun maupun tidur. Diberkatilah kita yang umatnya Tuhan memilih kita untuk membiarkan orang-orang memuji kita di sekitar kita, namun kalah di
Tuhan. Diberkatilah kita karena pembenaran Tuhan yang melimpah, sehingga kita mengasihi banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta-minta dan meminta pinjaman. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dengan tidak mengikuti Allah lain, dan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja kita beribadah. Yang bersatu hati dan yang beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.